Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik para pencinta kimia. Jumpa kembali bersama saya Waanang, tentor kimia terkece. Nah adik-adik, di video kali ini Waanang pengen lanjutin sharing-sharing kepada adik-adik yang terkhusus saat ini sedang belajar materi kimia tentang bab hidrolisis. Nah adik-adik, kalau di sekolah untuk di pertemuan-pertemuan sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang konsep asam basa, ya, teori asam basa, menghitung pH, kemudian masuk ke hidrolisis, nanti ke penyangga dan seterusnya. Nah di bagian hidrolisis adik-adik ini kita berbicara tentang garam, ya, garam yang larut dalam air. Oke adik-adik, sebelum lanjut kita ke materi hidrolisis, jangan lupa silakan subscribe channel kakak dan kasih like dan komen, ya. Jangan lupa untuk klik centang lonceng supaya nanti adik-adik yang pertama mendapat notifikasi video kakak yang selanjutnya. Oke adik-adik, kalau kita berbicara tentang hidrolisis garam, berarti kita berbicara tentang garam yang larut dalam air. Nah ada 4 jenis garam yang kita bicarakan di dalam hidrolisis. Yang pertama adalah garam yang berasal dari basa kuat ditambah dengan asam kuat. Apa saja garamnya? Contohnya, contoh dari basa kuat yaitu, ambil sederhana, adalah NaOH. Boleh kita ganti dengan basa-basa yang lain seperti KOH, MCaOH 2 kali bisa. Kita tambahkan dengan asam kuat. Asam kuat itu salah satu contohnya adalah kalau sederhana itu HCl, ya. Nah, maka campuran basa kuat dengan asam kuat ini itu akan menghasilkan sebuah garam. Yaitu gimana cara menentukan garamnya? Maka kita tinggal substitusi, tukeran, ya. Na-nya itu akan bereaksi dengan Cl, akan berikatan dengan Cl. Maksudnya dalam artian OH akan digantikan oleh Cl, jadi NaCCl. Sedangkan H dan OH itu nanti akan menjadi air. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah garam NaCl. Nah, adik-adik, garam NaCl ini itu kan kalau di dalam air, ya, terurai dalam air, maka itu akan terurai menjadi Na plus Cl min, itu kan. Nah, ion-ion ini ternyata di dalam air itu tidak bereaksi. Maksudnya gini, Na plus air plus H2O, maka itu dia tidak bereaksi. Begitu juga dengan Cl min dengan H2O, dia juga tidak bereaksi. Kenapa dia tidak bereaksi? Karena dia adalah ion-ion kuat, ya, ion-ion yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Kalau dia tidak bereaksi, itu artinya pH-nya itu netral. Tuh, kalau netral berarti pH sama dengan 7. Ya, jadi kalau ketemu dengan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, berarti untuk ditanya pH-nya berapa, itu langsung tebak aja, berarti jawabannya adalah 7, pH-nya ada 7, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini jenis garam yang pertama. Sekarang kita lanjut ke jenis garam yang kedua. Yang kedua itu adalah jenis garam yang berasal dari basa lemah ditambah dengan asam kuat. Nah, sekarang kita buat garamnya, ya. Kita buat garamnya. Contoh garam yang berasal dari asam basa lemah dan asam kuat itu ambil dari basa lemah. Salah satu basa lemah itu adalah NH4OH. Nah, kemudian kita tambahkan dengan zat yang asam kuat. Asam kuat selain HCl kita bisa juga ganti dengan HBr. Ya. Nah, maka akan menjadi sebuah garam dan air. Nah, maka apa senyawa garamnya? Kita tinggal
gantikan saja OH ini dengan BR. Ya, BR-nya menggantikan posisi OH. Maka jadilah NH4O B BR ditambah dengan OH akan bereaksi dengan H. Jadi menjadi H2O karena konsep dasarnya asam ditambah basa akan menjadi garam dan air. Nah, kita berbicara tentang garam ini. Garam ini asalnya dari NH4OH dan HBr. Ya. Nah, adik lanjut. Jadi garam ini NH4 ini NH4Br itu kan kalau di dalam air dia akan terurai menjadi NH4 plus Br min. Yang gitu ya. Nah, maka ion-ion ini, ion NH4 ini, NH4 plus ini di dalam air ternyata dia bereaksi. Nah, karena dia berasal dari basa lemah, adalah ion basa lemah. Ya, dia bereaksi dengan siapa di dalam air? Karena di dalam air itu ada spesies yang positif yaitu H+ dan spesies negatifnya adalah OH-. Ya, air itu terurai menjadi H+, kalau kita uraikan adalah H+ dan OH-. Maka NH4 ini positif, maka dia akan bereaksi dengan OH- yang ada di dalam air, maka dia akan terbentuklah NH4OH. Karena OH-nya sudah bereaksi dengan NH4+, maka tinggal sisa H+ yang ada pada air dari H2O ini. Maka dapat kita simpulkan, oh dia ini akan bersifat asam. Sedangkan sementara BR ini kan Br- itu kan berasal dari yang kuat, gitu kan? Maka ion-ion yang berasal dari asam kuat atau basa kuat itu tidak bereaksi. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kalau garam NH4Br dilarutkan dalam air, maka dia akan bersifat asam. Oke. Dia akan bersifat asam, berarti kalau bersifat asam pH-nya berapa? pH-nya tentu di bawah dari 7, lebih kecil dari 7. Nah, gimana Kak? Gimana masalah rumusnya? Kalau kita berbicara tentang rumus, maka rumus hidrolisis yang berasal dari garam hidrolisis yang berasal dari basa lemah dan asam kuat, karena dia bersifat asam berarti H+ yang kita cari. H+ sama dengan akar dari KW per KB. Kenapa dia ada KB? Karena dia ada basa lemah. Ya. Jadi triknya ya, dia akan bersifat spesies yang kuat. Misal bingung nih, garam NH4Br itu apa yang kita cari? H+ atau OH-? OH- atau H+? Maka kita lihat siapa yang kuat. Nah, maka dia akan bersifat yang kuat, H+. Sedangkan basa lemah itu berarti dia ada KB. Nah, dikali konsentrasi garam. Nah, ini rumusnya. Oke. Silakan dihafali. Oke, adik-adik, kita lanjut ke jenis garam yang ketiga, yaitu apa? Garam yang berasal dari basa kuat ditambah dengan asam lemah. Nah, apa contohnya? Contoh kalau kita lihat apa saja sih basa kuat? Basa kuat itu adalah unsur-unsur golongan 1A, litium, LiOH, KOH, RbOH, itu kan, CSOH, dan golongan 2 antara lain CaOH 2 kali, BaOH. Nah, ini kita ambil yang sederhana aja dulu, kita ambil KOH. KOH itu adalah golongan 1 K-nya, ya. Dia termasuk basa kuat. Kita tambahkan dengan asam lemah. Spesies asam lemah biasanya CH3COH, tapi kakak coba gunakan asam lemah yang lain yaitu HCN, asam sianida, ya. Asam sianida. Nah, kita ingat bahwa basa ditambah asam akan menjadi garam. Garamnya apa? Ya, kita tinggal gantikan posisi OH itu dengan CN. Jadi CN itu masuk menggantikan posisi OH, maka jadilah KCN plus H2O. Gitu ya. H2O dari mana? H dengan OH. Oke. Nah, kita lihat ini adalah garam. KCN itu adalah garam. Garam yang berasal dari KOH dan HCN. Nah, KCN itu kan kalau dalam air itu akan terurai menjadi K plus CN min. Ion K plus dan CN min. Nah, K plus itu kan berasal dari yang kuat.
Ingat kata kakak tadi bahwa ion-ion yang berasal dari asam kuat atau basa kuat itu dalam air tidak terurai karena dia akan tetap berada posisinya ion gitu. Sementara Cn- dia berasal dari asam lemah, dalam air dia akan bereaksi. Karena dia spesiesnya muatannya negatif, maka dia akan bereaksi dengan H+ yang ada di dalam H2O. Jadi H+ dengan Cn- jadilah HCN. Nah, H+-nya sudah bereaksi dengan Cn, maka H2O ini akan tertinggal, sisanya adalah OH-. Gitu. Nah, dapat disimpulkan dari dua reaksi ini, KCN ion KCN dalam air ini, kita lihat di sini dia menghasilkan OH-. Itu artinya dia akan bersifat basa. Kalau bersifat basa berarti pH itu lebih besar dari 7. Nah, gimana dengan rumusnya? Oke. Untuk rumus hidrolisis parsial, ini kan termasuk hidrolisis parsial ya. Sebagian terhidrolisisnya, bukan tidak terhidrolisis sempurna. Sama seperti yang sebelumnya. Ini garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat itu termasuk hidrolisis parsial ya. Maka dia disebut hidrolisis parsial. Kenapa dikatakan parsial? Karena yang terhidrolisis hanya sebagian ionnya saja, ion NH4 saja yang terhidrolisis dalam air, sedangkan Br-nya tidak. Sementara yang nomor 1 itu semuanya tidak terhidrolisis. Nah, yang ketiga, maka ini juga disebut dengan hidrolisis parsial ya. Parsial juga. Parsial itu adalah sebagian. Nah, gimana dengan rumusnya? Karena dia menghasilkan OH-, ion OH- berarti rumusnya adalah rumus hidrolisis basa. Ya. Akar dari Kw per Ka dikali dengan konsentrasi garam. Ini rumusnya. Nah, untuk mencari konsentrasi garam itu biasanya divariasikan soalnya. Kalau rumus cepatnya itu adik-adik mencari garam itu kita bisa menggunakan rumus seperti ini. M1 dikali V1 per V1 ditambah V2. Tuh. Ini rumus cepat untuk mencari garam. Kalau kita menggunakan rumus ini, kita tidak perlu membuat reaksi lagi. Reaksi asam basa. Tapi itu untuk kasus-kasus soal yang pilgan. Tapi untuk soal esai itu sebaiknya adik menggunakan cara sekolah aja gitu ya. Cara sekolah dipelajarin, cara cepatnya dipelajarin. Nah, itu sampai sini dulu ya untuk materi tentang garam yang berasal dari asam kuat plus basa asam lemah. Nah, lanjut yang keempat itu kita berbicara tentang garam yang berasal dari yang lemah, yang hidrolisis sempurna. Berarti dia basa lemah ditambah dengan asam lemah. Nah, berarti dia dua-duanya terhidrolisis artinya. Siapa apa garamnya? Sekarang kita buat garamnya dulu ya. Oke. Spesies yang lemah yaitu ambil sederhana tadi adalah basa lemah NH4OH kan gitu ya. NH4OH itu basa lemah. Kita tambahkan dengan asam lemah. Asam lemahnya misal kita ganti dengan CH3COOH. Nah, ingat basa ditambah asam jadilah dia garam. Nah, ingat tadi CH3COO ini akan menggantikan posisi OH karena hanya yang akan bereaksi dengan OH menjadi air ya. Jadi anionnya itu adalah CH3COO. Jadi kalau kita buat ini adalah NH4CH3COO plus H2O. Nah, karena NH4 ini berasal dari basa lemah dan CH3COO ini berasal dari asam lemah, maka dua-duanya terhidrolisis. Ini konsep dasarnya berarti NH4 seperti tadi ya. NH4 CH3COO itu kalau dalam air akan terubah menjadi NH4 plus CH3COO. NH4 plus itu kan dalam air dia tadi bereaksi menjadi NH4OH plus H plus. Nah, sementara
CH3COO di dalam air, dia juga bereaksi ya, menjadi CH3COOH dan OH- dari air ya. Min akan bereaksi dengan H dari H2O, sisanya OH-. Nah, kita lihat adik-adik, ini kedua-duanya ion-ion ini menghasilkan H+ dan menghasilkan OH-. Jadi gimana? Apakah dia bersifat asam atau bersifat basa? Nah, untuk kasus seperti ini dikatakan dia terhidrolisis sempurna ya. Terhidrolisis sempurna. Berarti kita mau tahu dia asam atau basanya, kita tinggal lihat dari Ka dan Kb. Jika Ka itu jika Ka lebih besar dari Kb, berarti dia akan bersifat asam. Kalau Kb lebih besar dari Ka, maka dia akan bersifat basa. Jika Kb sama dengan Ka, berarti dia netral. Nah, gimana dengan rumusnya? Rumusnya ini ada tiga kemungkinan. Maka kalau untuk kasus yang pertama, Ka lebih besar dari Kb, berarti dia H+. H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali Ka. Nih, jadi Ka di atas, Kb di bawah. Kalau untuk kasus yang kedua, Kb lebih besar dari Ka, berarti dia bersifat basa, berarti OH- dong. OH- sama dengan akar dari Kw per Ka. Kb-nya yang di atas. Ini. Kak, konsentrasi garamnya gimana? Nggak usah dicari lagi. Karena dia dua-duanya terhidrolisis, berarti kita hanya melihat Ka dan Kb-nya saja. Nah, untuk kasus yang ketiga, kalau Ka sama dengan Kb, berarti netral. Ya, kalau netral berarti pH-nya langsung tembak aja. Berapa? pH netral tuh 7 gitu. Oke, paham ya adik ya? Untuk konsep dasarnya dulu. Jadi di hidrolisis ini kita sebelum masuk ke hitungan, tapi ke konsep dasarnya dulu. Untuk video yang selanjutnya nanti kakak akan buatkan soal-soal untuk yang terhidrolisis sebagian dan terhidrolisis sempurna. Nah, untuk lebih menguasai di materi hidrolisis ini adik-adik harusnya menghafal ya. Hafal dulu mana asam kuat, mana basa asam lemah, mana basa kuat dan basa lemah. Nah, silakan nanti adik-adik lihat di deskripsi, kakak buatkan video tentang bagaimana menentukan atau cara menghafal asam kuat, basa lemah gitu, trik-trik menghafalnya gitu ya. Oke, sampai di sini video kakak. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel kakak, dukung supaya terus berkembang ya. Silahkan share video ini jika bermanfaat buat adik-adik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.